Adik-adik semua, berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kembali duduk. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan hari ini oleh Allah dalam keadaan sehat untuk bisa belajar lagi di tempat ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Apakah masuk semua? Masuk. Ibu cek ya. Fahim Widadi, Hadir, Bu. Anas Helmi, Hadir, Bu. Roni, Hadir, Bu. Dela Yulanda. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan dulu pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari tentang perubahan fisika. Waktu kita masih di SMP, kita kan sudah belajar ya tentang perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ada yang ingat perubahan fisika itu apa? Ada, Bu. Oke, silahkan Abel. Kan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti peristiwa zat yang mencair, membeku, menguap, mengumbling, dan deposisi. Sekarang perubahan kimia. Perubahan kimia itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silahkan Fitri. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh dari perubahan kimia? Saya, Bu. Oke, silahkan Vita. Seperti perkaratan pada besi. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, kalian Ibu berikan pretest dulu untuk mengetes kemampuan awal kalian. Silahkan kalian kerjakan semampu kalian ya. Punya video tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silahkan kalian tonton. Kemudian Ibu nanti akan tanyakan apa isi dari video ini. Dari video yang telah kalian amati dan kalian tonton tadi, banyak sekali aplikasi perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyebutkan kepada Ibu contoh dari yang sudah kalian amati tadi? Saya, Bu. Oke, silahkan Dina. Pada proses terjadinya hujan ada perubahan fisika, yaitu menguap dan mencair. Oke. Jadi pada proses terjadinya hujan itu awalnya terjadi penguapan pada air. Air yang terkena matahari karena panas akhirnya menguap ke atas. Dan setelah menguap ke atas terbentuklah awan. Ketika menjadi awan, dia berubah menjadi gas kan? Nah, setelah itu ketika digerakkan oleh angin, kemudian dia akan berbentuk atau butiran-butiran es yang akhirnya ketika dibawa oleh angin, digerakkan oleh angin, dia akan turun menjadi hujan. Sangat banyak sekali ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang
terjadinya hujan, yaitu pada surat An-Nur ayat 43. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu bahwa yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk, maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka dia menimpakannya butiran-butiran es itu pada siapa yang dia kehendaki dan memalingkan dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan-kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan mata. Al-Quran Surat An-Nur ayat 43. Kalian nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Manfaatkan ya, pada zaman sekarang itu sudah canggih semua. Ilmu apapun kalian bisa cari dengan mudah. Terutama kita sebagai seorang muslim, itu di dalam Al-Quran banyak sekali ternyata ilmu tentang alam yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang muslim memang harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Nah, dengan kita belajar, kita akan mengetahui tentang kekuasaan Allah itu seperti apa. Sehingga kita akan merasa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ya, itu salah satu contoh dari perubahan fisika yang telah ada di video ini. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ini adalah 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran nanti. Ada yang mau membantu Ibu membacakan tujuan pembelajarannya? Ya. Oke, silahkan Waris. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peristiwa perubahan kimia dan perubahan fisika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang proyek sederhana tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menciptakan produk lilin aromaterapi yang memiliki nilai jual. Yang kelima, peserta didik mampu menyusun laporan hasil proyek sederhana tentang pembuatan lilin aromaterapi dengan benar. Baik, terima kasih Waris. Nah, alur tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yaitu nanti kita akan membuat suatu proyek yang awalnya kita mendesain dulu seperti apa proyek yang akan kita lakukan, kemudian kita akan menyusun jadwal pembuatan proyeknya. Setelah itu kita baru akan melakukan proyeknya, dan setelah melakukan proyek dengan kelompoknya, kalian akan menguji hasilnya bersama Ibu nanti di kelas ini bersama teman-teman yang lain, dan yang terakhir kalian memaparkan hasilnya gitu ya. Nah, sekarang kan musim hujan ya? Iya, Bu. Iya. Ketika musim hujan biasanya apa yang sering terjadi? Lampu padam, betul Naila. Ketika lampu padam, apa yang biasanya kalian lakukan? Menghidupkan lilin. Menghidupkan lilin. Bagus. Lilin seperti apa yang kalian gunakan biasanya? Lilin biasa, yang panjang ya, yang berbentuk batang gitu ya. Iya. Selain itu, apakah ada yang membakar lilin dengan yang lain? Gak ada. Gak ada. Jadi, belum pernahkah kalian mengetahui tentang lilin aromaterapi? Belum. Selain lilin batang yang pernah kalian ketahui, sekarang banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh berbagai masyarakat. Salah satunya adalah lilin aromaterapi. Di sini Ibu bisa tampilkan, kalian bisa lihat di layar di depan. Ini adalah contoh dari lilin aromaterapi. Nah, bagaimanakah proses pembuatan lilin aromaterapi? Perubahan apa saja yang terjadi pada saat proses pembuatan lilin aromaterapi?
kalian nanti akan ketahui ketika kalian nanti membuatnya. Jadi kalian di sini akan membuat lilin aromaterapi bersama kelompok kalian. Sekarang kalian bergabung dengan kelompok. Sudah ya, duduk dengan kelompoknya. Sekarang perwakilan tiap kelompok maju untuk mengambil LKPD. Silahkan kalian pilah-pilah, buka LKPD-nya, berbagi dengan kelompoknya. Kemudian kalian bisa memanfaatkan media internet yang sudah ada di situ. Kalian diskusikan dengan kelompoknya, dan juga di situ Ibu sudah sertakan sumber bacaan yang bisa kalian ambil sebagai bahan. Jadi, pada saat kalian mendesain proyek, usahakan proyek yang akan kalian buat itu memiliki nilai jual. Kita kan SMK, bagaimana kita nanti kalau keluar dari sini bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dijual, sehingga bisa menghasilkan uang. Jadi begitu ya. Dikemas seperti apakah itu tergantung dari kreativitas setiap kelompok. Sudah menyusun jadwalnya? Sudah. Nah, coba kelompok 1, kira-kira pembagian tugasnya seperti apa? Perencanaan pembagian tugas di kelompok kami, saya Albert mencari lilin yang membuat label, Naila mencari pewarna dan gula, Fitri mencari bumbu dan membuat PPT, Tommy mencari pewangi. Secara bersama membuat laporan. Oke, bagus ya. Nanti sudah tersusun dengan rapi. Silahkan kalian lakukan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baiklah, di situ kelompok lain juga begitu ya, harus seperti itu ya. Harus dibantu. Baiklah, kemarin kalian sudah membuat desain proyek yang akan kita lakukan pada hari ini dan sudah menyusun jadwalnya ya. Dan kita akan melakukan proyeknya hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Bahan dan alatnya sudah lengkap? Alhamdulillah. Ibu ingatkan dulu tentang keselamatan kerja. Itu harus diutamakan. Kita di sini kan berhubungan dengan api ya. Dan juga berhubungan dengan zat kimia. Jadi berhati-hati kalau kalian membuatnya di rumah, jangan dicampurkan dengan bahan atau alat-alat yang ada di dapur. Takutnya kalian sudah membuat lilin, nanti alat itu digunakan untuk memasak. Jadi takut bahaya.
menyelesaikan proyeknya. Gimana tadi, seru? Seru. Ya, tinggal apanya yang belum Mina? Tinggal hiasannya. Kalian mau mencari hiasannya? Ya, sambil menunggu ininya dingin, bolehlah kalian keluar di sini mencari bunga-bunga di sekitar yang akan kalian gunakan sebagai hiasan. Silakan. Sudah selesai cari bunganya? Sudah, Bu. Dapat ya? Dapat. Ya, itu gimana caranya kalian bisa memasukkannya ke sini nanti supaya bisa awet, pikirkan ya. Ya. Gimana? Seru ya? Seru. Sekarang Ibu ingin kalian menguji hasilnya. Silahkan pergantian setiap kelompok ya di sini. Kalian nyalakan lilinnya gimana hasilnya ya? Apakah nyala atau gimana? Silahkan. Kelompok 1 dulu. Sudah? Menyala ya? Ini sudah mulai mencair. Aromanya sudah sedikit terdengar ya. Kalau di dekat itu sudah sedikit terdengar. Ayo silakan. Si tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Mereka sudah berhasil membuat lilin aromaterapinya ya. Silakan kelompok 2, boleh dinyalakan lilinnya. Alhamdulillah ternyata dari pembuatan proyek yang sudah kalian lakukan ternyata berhasil, tinggal menunggu aromanya keluar ya. Sekarang persiapkan setiap kelompok untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Fitri Maulida sebagai moderator, dan ini Nafilatul Imamah sebagai pemaparan laporan proyek pembuatan lilin aromaterapi. Dan ini Nailatul Karomah, dan itu Roni. Baiklah, pada Nafilatul Imamah dipersilahkan untuk memaparkan hasil dari laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan hasil pembuatan proyek lilin aromaterapi yang telah kami lakukan di pertemuan sebelumnya. Baik, yang pertama di sini ada tujuan. 1. Menjelaskan proses-proses perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan zat selama proses pembuatan lilin aromaterapi. Yang kedua, di sini ada kajian teori, manfaat perubahan fisika dan perubahan kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, perubahan fisika dan perubahan kimia banyak manfaatnya. Salah satunya adalah pada proses pembuatan lilin aromaterapi. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi menerapkan konsep perubahan fisika dan kimia. Lilin aromaterapi dapat digunakan banyak tujuannya, termasuk menghilangkan stres dan kecemasan. Jadi ini adalah desain proyek yang kami buat. Seperti ini. Sebelum kami melakukan laporan, kami membuat perencanaan pembagian tugas. Abel mencari lilin dan membuat. Dari hasil pengamatan pada saat lilin aromaterapi dinyalakan, didapat bahwa 1. Terdapat perubahan fisika, yaitu ketika suhu lilin tinggi, lilin mencair, dan setelah mencair, lelehannya berubah lagi menjadi padat atau membeku. Yang kedua, perubahan kimia, yaitu
saat terjadi perubahan warna pada sumbu lilin setelah mengalami pembakaran. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan dokumentasi dari kami. Demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Baik, apa? Tidak bisa, karena pewarna makanan itu tidak akan menyatu ke lilinnya, jadi harus menggunakan pewarna dari lilin atau krayon. Ada yang ingin bertanya lagi? Karena lilin parafin itu sangat mudah ditemukan dan lebih murah daripada lilin lainnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Pada saat lilin dinyalakan, mengapa lilinnya lama-lama menjadi kecil? Jadi lilin kan dihidupkan, terus terjadi penguapan. Baiklah, demikian pemaparan laporan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Terima kasih banyak Ibu ucapkan ya kepada kalian. Kalian sudah mau mendesain proyek, kemudian membuat jadwal, kemudian mencari alat dan bahannya, sampai kalian membuat proyeknya dan membuat laporan. Yang laporan itu pun tidak mudah, dan kalian pun sampai presentasi di depan itu sudah alhamdulillah bagi Ibu ya. Kasih aplaus lagi buat kalian dong. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang, kira-kira kalian mau menanyakan sesuatu? Tidak ada ya? Jadi nak, kalian sudah punya ilmu ya, cara membuat lilin aromaterapi bagaimana. Kalian manfaatkan nanti di rumahnya nanti, atau ketika ada pameran atau apa, bolehlah kalian menjual ini kan. Nanti kalian bisa hitung-hitung tuh. Jangan asal menjual tapi kita rugi. Tapi kalian harus bisa menghitung harganya berapa gitu ya. Harga parafinnya atau lilinnya berapa, kemudian harga gelasnya berapa, sumbunya berapa, dihitung semua, dirinci. Nanti baru kalian tentukan harganya, jangan sampai rugi dong ya. Kita menjual bukan untuk rugi tapi untuk untung. Mau menyampaikan kepada kalian bahan dasar lilin itu sebenarnya selain yang kalian pakai di sini, yang pertama itu ada apa nak? Yang dipakai kelompok 1. Parafin. Iya, parafin yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua yang dipakai kelompok yang lain, soy wax. Kemudian apa lagi? Palm wax. Ada 3 macam yang kalian pakai di sini ya. Soy wax dan palm wax ini adalah bahan dasar lilin yang ramah lingkungan. Karena apa? Karena terbuat dari bahan alami. Namun ada satu lagi nih yang belum kalian gunakan di sini,
yaitu adalah beeswax, bahan dasar lilin yang terbuat dari sarang lebah. Begitu. Jadi bisa kalian cari-cari di sini, dan warna bahan dasarnya itu pun beda, sudah warna kuning karena sudah terbuat dari sarang lebah. Ya, itu ya. Kira-kira ada perbedaannya nggak di sini, Nak? Dari 4 yang kalian, dari segi perubahannya ada ya? Ada. Kalau lilin parafin mudah apa? Mudah mencair ketika dipanaskan. Pada lilin ternyata ini banyak proses-proses perubahan fisika yang bisa kita amati. Mulai dari proses pembuatannya sampai lilin ini digunakan, ya kan? Nah, pada saat tadi ada pertanyaan dari Vita bahwa kemana lilinnya ketika dibakar kok lama-lama habis, kemana lilinnya gitu ya. Jadi itu ketika semakin panas dan lilin itu mencair, itu cairan lilin akan naik ke sumbu, dan pada sumbu itu dibakar dirubah menjadi gas. Terjadilah di situ perubahan fisika, yaitu menguap, mencair menjadi gas, gitu ya. Seperti itu. Proses apa ketika cairan lilin ini menaik ke sumbu? Kapilaritas. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang mau menyimpulkan ke Ibu kesimpulan? Boleh, silahkan Abel. Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, mulai dari proses pembuatan proyek lilin aromaterapi hingga lilin digunakan, terdapat beberapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Baiklah, kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran mulai dari pertemuan pertama sampai kedua dan ketiga. Dan kalian mengikuti materinya semua. Sekarang Ibu ingin memberikan proses kepada kalian. Silakan kalian kerjakan ya semampunya. Tapi sebelum diakhiri ya, baca doa dulu dalam hati ya. Berdoa mulai. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.